dia tidak ada di rumah. Dia bekerja sampai pulang larut malam. Suatu hari saya pun sudah mulai besar, umur 10-11 mulai bandel dan pulang ke rumah terlambat. Lalu marahlah papa saya dan dia pukul saya dengan satu stik yang ujungnya berbesi. Itu sakit sekali. Dan sahabat Fresh Juice, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Kamis 25 Februari 2021. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo David Lemewu MJL, langsung dari Maumere. Selamat mendengarkan. salam sapa dari Maumere Flores di Desa Kolisia. Para pencinta Fresh Juice dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Injil dan renungan hari ini. Injil kita diambil dari Matius bab 7 ayat 7 sampai 12. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus mengatakan, "Mintalah, maka akan diberikan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Carilah, maka kita akan menemukan." Teman-teman terkasih, benarkah pengalaman kita setiap kali kita meminta, mengutuk, memohon kepada Tuhan, doa kita selalu dikabulkan? Kalau Anda seperti saya, mungkin Anda pernah merasakan doa yang tidak didengar, permintaan yang tidak dikabulkan, dan kita bertanya-tanya bagaimana dan di mana Tuhan itu. Benarkah yang dikatakan Tuhan Yesus saat kita meminta, mengetuk, mencari, kita akan mendapatkannya? Tuhan Yesus mengatakan kalau kita yang jahat saja tahu memberikan yang baik kepada anak-anak kita, apalagi Bapa kita di surga, Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Apakah doa kita dalam kita meminta kepada Tuhan datang dari tempat yang intim, di mana hubungan kita bersama dengan Bapa itu sungguh mesra? Mungkin malahan kita berdoa hanya kewajiban saja, ataukah kita menghabiskan waktu di mana kita menceritakan bahkan hal-hal yang kecil kepada Bapa kita di surga yang sungguh mengasihi kita? Kalau Anda seperti saya, mungkin banyak di antara kita yang sangat diberkati dengan seorang ayah yang baik. Tidak ada ayah yang sempurna di dunia ini. Ayah yang cukup baik saja itu sudah cukup untuk kita manusia. Tapi beberapa di antara kita tidak
diberkati, tidak mendapatkan sosok ayah yang baik. Ada ayah yang sangat keras, ya. Ada ayah yang tidak pernah ada di rumah. Ada yang pemabuk, ada yang penjudi, ya. Ada yang selalu mengkritik dan tidak memberikan kita peneguhan, sehingga kita tidak merasakan cinta kasih seorang ayah layaknya seorang ayah mencintai anaknya. Nah, kalau kita mengalami pengalaman seperti itu, hubungan kita dengan Allah Bapa juga akan diwarnai seperti pengalaman kita dengan ayah kita yang ada di dunia. Papa saya yang sudah meninggal 2 tahun lalu adalah seseorang yang sangat sabar dan penuh cinta kepada keluarganya. Itu saya rasakan terutama 20 tahun terakhir. Tetapi sayangnya, sewaktu saya masih bertumbuh, sewaktu saya di sekolah dasar, papa saya itu orang yang gila bekerja. Dia itu workaholic. Jadi saya merasakan saat saya benar-benar sedang membutuhkan dia tidak ada di rumah. Dia bekerja sampai pulang larut malam. Suatu hari saya pun sudah mulai besar, umur 10-11 mulai bandel dan pulang ke rumah terlambat. Lalu marahlah papa saya dan dia pukul saya dengan satu stick yang ujungnya berbesi. Itu sakit sekali. Dan setelah itu pun papa tidak berkata apa-apa, bahwa itu hanya mendisiplinkan. Sepertinya dia marah besar, dan sejak itu pelan-pelan tapi pasti hubungan kami semakin retak. Hanya kira-kira 25 tahun kemudian, dan saya sedang dalam formasi imamat, saya memberanikan diri untuk mengutarakan perasaan saya yang terjadi pada waktu itu. Papa pun mengatakan bahwa dia sudah lupa akan kejadian itu, tapi itu membekas dalam di saya. Untungnya papa saya berbesar hati dan memohon maaf dari saya dengan tulus. Sejak itu, bukan saja hubungan kami yang menjadi semakin baik, relasi saya dengan papa saya yang semakin intim, tetapi saya pun pelan-pelan mulai mengenal Allah Bapa sebagai seorang Bapa, sebagai Aba. Dan saya semakin sering berdoa kepada Allah Bapa. Di situ saya mulai mengenal bahwa saya tidak harus mengatakan banyak hal. Saya meminta dan lebih mudah. Saya tahu apa yang dia inginkan. Kebanyakan saya tahu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, mungkin Anda merasakan bahwa pengalaman Anda dengan ayah Anda adalah hubungan yang baik. Berarti tidak ada luka batin, dan itu membuat mudah untuk Anda percaya kepada Allah Bapa yang sungguh mengasihi kita semua. Tetapi kalau pengalaman Anda itu tidak mengenakan atau ada luka batin terhadap ayah Anda, mintalah Roh Kudus, mintalah Yesus untuk kembali menyembuhkan Anda dari luka batin itu. Karena Tuhan kita itu mampu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketuklah hati Tuhan yang sungguh sangat iba kepada kita, apalagi kalau kita terluka oleh ayah kita. Carilah dia, karena dia adalah Allah Bapa yang sungguh mengasihi kita dengan cintanya yang sempurna. Dan biarlah kita semakin lagi menyelami hidup di dalam kasih Allah Bapa. Semoga Allah Bapa, Putra, Roh Kudus selalu memberkati.
Hamba Bapa, Aba Bapa, tiada Bapa seperti Engkau yang mengasihiku. Aba Bapa, Aba Bapa, tiada Bapa selain Engkau, agunglah namamu. Ku mau mengasihimu, ku mau mencintaimu, ku mau lebih lagi dekat padamu dalam pangkuanmu. Ku mau menyembahmu, ku mau melayanimu, ku mau lebih lagi setia padamu seumur hidupku. Aba Bapa, Aba Bapa, tiada Bapa seperti Engkau yang mengasihiku. Aba Bapa, Aba Bapa, tiada Bapa selain Engkau, agunglah namamu. Ku mau mengasihimu, ku mau mencintaimu, ku mau lebih lagi dekat padamu dalam pangkuanmu. Ku mau menyembahmu, ku mau melayanimu, ku mau lebih lagi setia padamu seumur hidupku. Ku mau lebih lagi setia padamu seumur hidupku. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 25 Februari 2021. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo David Lemewu untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.